Halo, perkenalkan nama saya Patrick Lee Leonard. Ini dengan NIM 2022 011 050. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang presentasi yang akan saya bawakan, yaitu akuntansi perusahaan persekutuan. Baik, untuk pertama-tama kita masuk ke definisi. Definisi dari perusahaan persekutuan ini. Perusahaan persekutuan ini adalah sesuatu bentuk badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam perusahaan persekutuan. Setiap anggota berkontribusi dalam modal dan tenaga kerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Perusahaan persekutuan umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu persekutuan umum atau general partnership dan persekutuan terbatas atau limited partnership. Dalam persekutuan umum, semua anggota bertanggung jawab secara penuh terhadap hutang dan kewajiban perusahaan. Sementara dalam persekutuan terbatas, terdapat anggota yang hanya menanggung tanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah modal yang disetorkan. Baik, yang selanjutnya poin yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari persekutuan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis persekutuan dan pihak-pihak yang terlibat. Namun secara umum, tujuan dari persekutuan adalah untuk mencapai hasil atau keuntungan yang lebih baik atau lebih besar melalui kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat. Beberapa tujuan khusus dari persekutuan antara lain, yang pertama yaitu meningkatkan kekuatan politik. Meningkatkan kekuatan politik ini, persekutuan politik dibentuk untuk meningkatkan kekuatan suatu negara atau wilayah dalam menghadapi tantangan politik baik di tingkat nasional ataupun internasional. Yang kedua ada meningkatkan keamanan. Persekutuan keamanan dibentuk untuk meningkatkan keamanan dan pertahanan suatu wilayah atau negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar. Yang ketiga ada meningkatkan ekonomi. Persekutuan ekonomi dibentuk untuk meningkatkan perekonomian melalui kerjasama dalam perdagangan, investasi, dan pengembangan infrastruktur. Lalu selanjutnya ada meningkatkan pengaruh. Persekutuan dibentuk untuk meningkatkan pengaruh suatu negara atau wilayah di tingkat internasional maupun kerjasama dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada meningkatkan akses terhadap sumber daya. Persekutuan dapat dibentuk untuk memperoleh akses yang lebih baik terhadap sumber daya tertentu seperti energi, air, atau sumber daya alam lainnya. Kita masuk untuk jenis-jenis. Yang pertama jenis-jenisnya yaitu perseroan terbatas atau PT. Merupakan bentuk usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang berbagi kepemilikan atas sahamnya. PT tersebut memiliki keberadaan hukum tersendiri sehingga pemilik tidak bertanggung jawab penuh atas hutang bisnis. PT juga memiliki struktur organisasi yang jelas dengan adanya direksi dan dewan komisaris. Lalu selanjutnya ada CV atau disebut juga persekutuan komanditer. Adalah jenis persekutuan bisnis yang memiliki paling dikit dua orang anggota, yaitu terdiri atas komanditer sendiri, yaitu orang yang bertanggung jawab atas keuangan perusahaan hanya sebesar jumlah modal yang ditanamkan. Komanditer tidak terlibat dalam pengelolaan sehari-hari bisnis. Lalu komplementer, orang yang bertanggung jawab secara penuh atas keuangan dan operasional suatu perusahaan tersebut. Komplementernya juga bertindak sebagai pengelola dan berhak mendapatkan keuntungan sebesar persentase kepemilikan. Lalu yang ketiga ada firma. Firma adalah jenis persekutuan
bisnis yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang bekerja bersama dalam bisnis tersebut. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing anggota. Namun, anggota firma secara kolektif bertanggung jawab atas semua hutang dan kewajiban bisnisnya. Lalu untuk poin yang selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi dari persekutuan ini yaitu yang pertama, mencapai tujuan bersama. Persekutuan terbentuk untuk mencapai tujuan yang sama atau serupa. Dengan bekerja sama, pihak-pihak yang terlibat dalam persekutuan dapat saling mendukung dan mengoptimalkan potensi masing-masing untuk mencapai tujuan bersama secara lebih efektif. Meningkatkan kekuatan. Dengan bergabung, pihak-pihak dalam persekutuan dapat meningkatkan kekuatan mereka baik dalam hal politik, militer, ekonomi, maupun lainnya. Dalam konteks politik, persekutuan dapat memberikan kekuatan politik yang lebih besar kepada negara atau wilayah yang bergabung. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas. Persekutuan juga dapat meningkatkan solidaritas antara pihak-pihak yang terlibat dalam bekerja sama dan memperjuangkan tujuan bersama. Pihak-pihak dalam persekutuan dapat merasa lebih terkait satu sama lain dan memperkuat rasa kebersamaan dan kepercayaan. Lalu yang selanjutnya, meningkatkan stabilitas dan keamanan. Dalam konteks politik, persekutuan dapat meningkatkan stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut dengan terbentuknya persekutuan negara atau wilayah yang tergabung dapat saling mendukung dan dalam menjaga keamanan dan memperkuat pertahanan. Meningkatkan pengaruh dalam konteks politik. Persekutuan dapat meningkatkan pengaruh suatu negara atau wilayah di tingkat internasional dengan bergabung dengan persekutuan yang kuat, terorganisir. Negara atau wilayah tersebut dapat memperoleh posisi yang lebih kuat dalam forum-forum internasional. Lalu yang selanjutnya ada kelebihan dari persekutuan perusahaan, yaitu yang pertama, ketersediaan modal. Dalam persekutuan perusahaan, anggota dapat menyumbangkan modal yang lebih besar sehingga usaha dapat berkembang lebih cepat dan memperluas jangkauan bisnis. Yang kedua, pembagian tanggung jawab. Dalam persekutuan perusahaan, anggota dapat memberi tanggung jawab dan resiko sehingga meminimalkan risiko kerugian secara individu. Yang ketiga, ada kemampuan untuk bertahan lama. Persekutuan perusahaan ini memiliki kemampuan untuk bertahan lama karena adanya kemampuan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber dan memiliki basis yang lebih luas. Kemampuan untuk mendapatkan tenaga ahli. Persekutuan perusahaan memiliki kemampuan untuk menarik dan mempertahankan tenaga ahli yang dapat membantu bisnis tumbuh dan berkembang. Kekurangan persekutuan perusahaan yaitu yang pertama, perbedaan pendapat. Dalam persekutuan perusahaan, anggota dapat memiliki pandangan yang berbeda dalam mengambil keputusan. Yang selanjutnya, pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan dan persekutuan perusahaan harus dilakukan secara adil. Yang ketiga, ketergantungan pada anggota. Persekutuan perusahaan tergantung pada kemampuan dan keterlibatan anggota untuk menjalankan bisnis. Yang keempat, yaitu yang terakhir, tanggung jawab penuh atas hutang. Beberapa jenis persekutuan perusahaan seperti firma, anggota bertanggung jawab secara penuh atas hutang dan kewajiban bisnisnya tersebut. Sekian, itu saja presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih.